Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini saya akan membahas 4 bahasan materi. Materi pertama adalah SR dan JK Latch. Materi kedua adalah SR dan JK Flip Flop. Materi ketiga adalah decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Materi terakhir adalah up counter, down counter, dan ring counter. Maka dari itu, saksikan video ini dari awal hingga selesai. Oke, saya akan membahas terlebih dahulu materi latch dan materi flip-flop. Kita harus tahu perbedaan keduanya. Untuk latch, rangkaian logika sekuensial asinkron yang outputnya dapat berubah segera setelah inputnya berubah. Artinya, dia tidak membutuhkan sinyal clock untuk membaca input dan merubah nilai output. Lalu, flip-flop, rangkaian logika sekuensial sinkron yang outputnya hanya berubah pada tepi tertentu dari sinyal clock pada transisi low ke high atau high ke low. Melihat perubahannya itu tergantung dari sinyal clock. Jadi, sinyal clock akan membaca nilai input dan setelah itu merubah nilai output sesuai dari transisi clock tersebut. Saya akan membahas dulu materi latch. Yang pertama, SR latch memiliki dua input, yaitu S sebagai set dan R sebagai reset. Kemudian memiliki juga dua output, yaitu key dan keynote. Keynote di sini adalah versi kebalikannya dari output key. Untuk blok diagram SR seperti ini. Jadi ada dua inputan, yaitu RS, dan dua keluaran, yaitu key dan keynote. Kemudian, untuk rangkaian SR latch dibangunnya itu dengan menggunakan dua gerbang logika, yaitu NOR dan NAND. Di sini saya akan membahas SR latch dengan menggunakan NOR. Untuk rangkaiannya seperti ini, dan untuk tabel kebenarannya seperti biasa, ini 0, 0, 1, 1. Ini 01, 01. Nah, untuk output key memiliki dua kemungkinan, antara 1 atau 0. Kita menggunakan kemungkinan 1 dulu. Jadi 1, ini sini 0. Dan kemungkinan kedua yaitu 01. Kita uji coba menggunakan rangkaian. Ketika R-nya sama dengan 0 dan S-nya sama dengan 0, kemudian Q-nya sama dengan 1 dan keynote 0. Kemudian ini adalah cerminan dari keynote, berarti di sini 0. Ini cerminan dari Q, di sini 1. Untuk tabel NOR sendiri kita gambarkan dulu ya. NOR itu kan A, E, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ini untuk NOR. Jika 00 itu kan 1 dan yang lainnya akan 0. Di sini yang pertama ada 0 dan 0, berarti hasilnya akan 1, akan sama dengan 1. Dan yang kedua ada 1 dan 0. Untuk 1, 0 itu kan hasilnya akan 0. Berarti sama ya, hasilnya sama.
Lalu kita coba kemungkinan yang kedua, yaitu output key-nya 0 dan output key note 1. Berarti di sininya cerminan dari key note itu 1 dan yang ini 0. Untuk 01 hasilnya 0 dan untuk 00 itu adalah 1. Berarti sama ya. Jadi untuk S dan R sama dengan 0 itu ada dua kemungkinan, antara key-nya adalah 1 dan antara key-nya adalah 0. Berarti bisa digunakan dua-duanya ya. Lanjut, kita akan mencoba untuk S-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 1. R-nya sama dengan 1 dan yang ini 0. Kita coba 1 0. Berarti di sini 1 dan 0. Untuk 1 0 itu adalah 0 dan untuk 1 0 adalah 0 juga. Berarti bukan ya. Jadi untuk key sama dengan 1 pada S 0 dan R0 R1 bukan ya. Jadi untuk key-nya itu 0 dan 1. Di sini cerminannya 1 dan di sini adalah 0. Untuk 1 1 itu hasilnya akan 0 sama, dan untuk 0 0 hasilnya akan 1 sama. Jadi untuk S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, hasil outputnya akan key-nya 0 dan key note-nya 1. Lalu yang ketiga, S-nya 1, R-nya 0. Kita coba dulu untuk 01. Untuk 01 hasilnya akan 0 dan untuk 01 hasilnya akan 0 juga. Berarti ini enggak sama ya, salah. Kita coba jika output key-nya 1 0. Berarti di sini adalah 0 dan di sini 1. Untuk 00 adalah 1 sama, dan untuk 11 sama dengan 0 sama. Jadi untuk S sama dengan 1 dan R sama dengan 0 adalah outputnya key 1 dan key note-nya 0. Kita coba yang terakhir. Untuk output key-nya 0 dan output key-nya 1. Ini 1, ini 0 dan ini 1. Untuk 1 1 itu adalah 0 sama, dan untuk 01 adalah 0 juga. Ini tidak sama ya. Berarti kita coba kemungkinan kedua, key-nya 1, key note-nya 0. Ininya 0 dan ini adalah 1. Untuk 1 0 adalah 0. Tidak sama ya. Dan untuk 1 1 adalah 0. Nah, jadi untuk S-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 1 itu akan invalid karena hasil key-nya dengan key note itu selalu 0. Jadi kondisi ini disebut invalid. Dan kondisi di sini adalah ini akan
memori. Jadi memori itu mempertahankan keadaan sebelumnya. Dan untuk yang dua di sini adalah kondisi stabil. Nah, untuk input S-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 1, kondisi outputnya invalid atau tidak valid. Artinya, output key dan keynote tidak dapat diprediksi. Keduanya akan seperti balapan, yang ini 0 dan ini 0. Seharusnya jika ini 0, untuk output keynote-nya itu 1, dan jika output key-nya 1, maka ini akan 0. Jadi itu melanggar aturan untuk key dan keynote. Tadi kita sudah mencoba untuk SR latch menggunakan rangkaian NOR. Sekarang kita akan menggunakan SR latch dengan gerbang logika NAND. Untuk rangkaiannya seperti ini. Kita buat dulu tabel dari NAND. Untuk NAND itu outputnya akan 1, 1, 1, 0. Nah, kita akan mencoba untuk S sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Untuk kemungkinan output pertama, key-nya 0 dan key-nya 1. Berarti cerminan dari key itu 0 di sini dan cerminan dari keynote 1. Untuk 0 dan 1 hasilnya akan 1, berarti tidak sama. Dan ini 0, 0 akan 1, berarti ini gak sama ya. Kita coba balik menggunakan kemungkinan kedua, yaitu key-nya 1 dan ininya 0. Ini 0, ini 1. Untuk 0, 0 adalah 1, sama. Dan 1 dengan 0 adalah 1. Nah, ini enggak sama. Berarti bisa disimpulkan bahwa untuk S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, hasil outputnya akan sama dengan 1. Dan output keynote-nya juga akan 1. Jadi ini adalah invalid, kondisi invalid. Jadi tidak bisa diprediksi. Lalu yang kedua, untuk S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. R-nya 1. Kita coba kemungkinan pertama itu adalah 1 dan 0. Untuk 1 dan 0 hasilnya akan 1, sama. Dan 1 dengan 0 akan 1. Berarti ini enggak sama ya. Kita coba kemungkinan kedua, ini adalah 0 dan ini adalah 1. Berarti di sini 0, di sini 1. 1, 1 berarti 0, sama. 0, 0 berarti 1. Nah, ini kedua outputnya sama ya. Berarti dapat disimpulkan untuk S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, hasil key outputnya 0 dan keynote-nya 1. Lalu kita coba yang ketiga. Yang ketiga itu S-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 1. Kita coba kemungkinan pertama, ini 0, ini 1. Untuk 0, 0, 1,
berarti 1, dan untuk 01 1. Nah ini enggak sama, kita coba kemungkinan kedua, output key nya 1 dan ini 0, ininya 0 1. 0 itu 1 sama, dan 1 1 itu 0. Nah, dapat disimpulkan untuk S sama dengan 1 dan R sama dengan 0 adalah key nya 1 dan keynote nya 0. Oke, sekarang kita coba output yang 1 1. Ini adalah 1. Kita coba kemungkinan pertama dulu, 1 0. 1 0 itu adalah 1. 1 1 itu adalah 0. Nah ini sama ya. Kita coba dulu kemungkinan kedua. Jika ini adalah 0 dan ini adalah 1, untuk 1 1 itu adalah 0 dan 0 1 adalah 1. Nah ini juga bisa. Jadi dapat disimpulkan untuk S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 itu memiliki dua kemungkinan, antara key nya 0 dan keynote nya 1, dan key nya 1 dan keynote nya 0. Jadi ini adalah kondisi stabilnya, dan ini adalah kondisi memori. Untuk simpelnya juga bisa, jika ini adalah R resetnya adalah 1, maka output key akan 0. Jika setnya sama dengan 1, maka output key nya juga akan diset 1. Untuk input S sama dengan 0 dan R sama dengan 0 itu invalid, artinya output key dan keynote tidak dapat diprediksi. Keduanya akan seperti balapan, yaitu menghasilkan key nya 1 dan keynote nya 1. Seharusnya itu tidak bisa ya, karena nilai key dengan keynote itu harus berlawanan. Jadi ada ketidaksempurnaan di dalam SR latch. Lanjut, yang kedua adalah JK latch. JK latch bentuk pengembangan yang mengatasi masalah kondisi tidak valid pada SR latch. Inputnya menjadi setnya itu adalah J dan resetnya adalah K, dan outputnya tetap key dan keynote. Keynote untuk versi kebalikannya dari output key. Untuk blok diagramnya adalah seperti ini. Ada masukan J dan K dan keluaran key dan keynote. Dan rangkaiannya seperti ini. Dirangkai menggunakan gerbang logika N dan selanjutnya NOR. Kita masuk ke tabel kebenaran. Nah ini kondisi jika kita tidak mengetahui input JK pada awalnya, jadi outputnya akan tidak ada perubahan, alias dia mempertahankan kondisi sebelumnya. Lalu untuk 000110 itu sama seperti SR latch. Jadi di sini itu adalah R-nya dan di sini adalah S-nya. Jadi outputnya juga sama seperti SR latch. Ini adalah ini adalah tetap memori. Lalu ini adalah reset, berarti 0.
1, ini adalah set 1 0, ini reset, dan ini set. Nah, jadi pada JK latch akan fokus pada inputnya, kedua inputnya sama dengan 1. Untuk mengatasi permasalahan pada SR latch, yaitu pada saat input kedua inputnya adalah 1. Berarti ini 1 dan ini 1. Kemudian kita coba kemungkinan ini adalah 0 dan ini adalah 1. Cerminan dari key 0 berarti 0 dan ini adalah 1. Ini ke sini 0, ini ke sini 1. Untuk 1 dengan 0 di n kan hasilnya 0. 1 dengan 1 di n kan 1. 0 dan 1 dinorkan berarti akan 0. 0 dengan 1 dinorkan akan 0. Nah, kita berarti ini akan looping ke sini. Ini tetap 0, 1 dengan 0 0, dan ini jadi 0. Kemudian yang ini cerminan dari sini ini akan menjadi 0. Ini looping ke sini, ini akan menjadi 0. Dan 1 dengan 0 itu akan hasilnya 0. Nah, maka 0 dengan 0 itu sama dengan 1. Ini cerminan dari key adalah 1. Maka 1 dengan 0 hasilnya akan 0. Dan ini sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan untuk J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, inputnya akan berubah. Ini menjadi keynote dan ini menjadi key. Artinya dia akan toggle. Lanjut yang ketiga, yaitu kita masuk flip-flop. Ada SR flip-flop. Inputnya sama seperti SR latch, yaitu setnya sebagai S dan reset sebagai R. Namun di sini menggunakan tambahan input clock. Outputnya key dan keynote. Untuk blok diagramnya seperti ini. Ada masukan R, CLK, dan S. Keluarannya juga key dan keynote. Untuk rangkaian dari SR flip-flop seperti ini. Kita buatkan tabel kebenaran dulu. Oh, sama CLK. Kita ini X ini. Nah, jadi untuk tabel kebenaran di sini, untuk input pertama itu jika menggunakan active loop dan kita tidak mengetahui input dari SR, maka
outputnya akan tetap mempertahankan keadaan sebelumnya. Lalu kita akan memasuki clock active high, berarti 1. Dan untuk S nya sama dengan 0 dan R nya sama dengan 0. Langsung kita coba. Sini 0, 0. Dan clocknya juga 1. Berarti 0 dengan 1 di N kan itu 0. 0 dengan 1 0. Oh iya, sorry. Kita permisalan dulu, misalkan ini key nya sama dengan 0 dan keynote nya 1. Berarti cerminan dari key itu 0, cerminan dari keynote itu 1. 0 dengan 1 dinorkan itu sama dengan 0, sama ya. Dan 0 dengan 0 dinorkan sama dengan 1. Nah ini sama. Kita coba kebalikannya. Ini adalah 1 dan ini adalah 0. Berarti cerminan di sini ini 0, ini 1. 0 dengan 0 adalah 1, sama. 1 dengan 0 adalah 0, sama. Jadi ada dua kemungkinan, bisa key N plus 1 nya itu 0 duluan atau bisa juga 1 duluan. Jadi kesimpulannya itu dia akan tetap memori, jadi mempertahankan keadaan sebelumnya. Lalu untuk S nya sama dengan 0, R nya sama dengan 1 dan active high. Ini 1. Kita coba permisalan key nya sama dengan 0 dan ini adalah 1. Untuk 1 di N kan itu 1, 0 dan 1 itu 0, cerminan dari key itu 0, cerminan dari keynote 1. 1 dengan 1 dinorkan itu adalah 0, sama. 0 dengan 0 dinorkan itu adalah 1, sama ya. Kita coba kemungkinan kedua, jika output key nya 1 dan keynote nya itu 0. Berarti di sini akan sama dengan 0 dan di sini 1. Untuk 0 dengan 1 itu adalah 0, berarti ini enggak sama ya. Terus 1 dengan 0 itu adalah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika aktif pada saat aktif high, S nya sama dengan 0 dan R nya sama dengan 1, akan outputnya akan 0 dan 1. Ini adalah reset. Kemudian kita coba yang berikutnya, itu S nya 1, R nya 0 dan CLK nya 1. 0 dengan 1 di N kan itu 0, 1 dengan 1 di N kan 1. Kita permisalan dulu, jika key nya itu 0 dan keynote nya 1. Cerminan dari key 0 dan cerminan dari keynote 1. 0 dengan 1 dinorkan itu akan sama dengan 0. Ini sama ya. Dan 0 dengan 1
akan sama dengan 0. Nah, ini beda. Kita coba kemungkinan kedua. Jika Q-nya sama dengan 1 dan Q0-nya 0. Berarti cerminan dari Q itu 1, cerminan dari Q0 itu 0. 0 dengan 0 itu akan sama dengan 1, ini sama. 1 dengan 1 akan sama dengan 0. Ini sama ya. Jadi dapat disimpulkan untuk aktif high saat S-nya 1 dan resetnya 0, maka Q-nya 1 dan Q0-nya 0. Ini berarti set. Selanjutnya untuk S-nya 1, R-nya 1, dan clock-nya 1. Kita permisalan dulu jika Q-nya 0 dan Q0-nya 1. 1 dengan 1 di N kan itu adalah 1. 1 dengan 1 itu 1. 1 dengan 1 dinorkan akan sama dengan 0. Sama. 0 dengan 1 akan sama dengan 0. Nah, ini beda ya. Kita coba kemungkinan kedua. Jika Q-nya 1 dan Q0-nya 0. Berarti cerminan dari Q itu 1, cerminan dari Q0 itu 0. 1 dengan 0 berarti 0. Nah, ini nggak sama juga. Lalu 1 dengan 1 akan 0. Nah, di sini terjadi sebuah output yang invalid kembali. Jadi kedua outputnya akan terus menghasilkan nilai 0, yang seharusnya kedua output di sini berlawanan hasilnya. Misalkan kalau ini 0 dan ini 1, jika ini 1 maka dia akan 0. Jadi di sini terjadi kembali pada saat SR flip-flop. Saat S-nya 1 dan R-nya 1 dengan clock high akan terjadi invalid kembali. Lanjut kita masuk JK flip-flop. Jadi JK flip-flop di sini adalah bentuk kesempurnaan dari SR latch, SR flip-flop, dan JK latch yang mengalami beberapa masalah. Untuk inputnya, setnya itu adalah J dan resetnya adalah K dengan tambahan input clock. Dan outputnya itu Q dan Q0. Untuk blok diagramnya ada masukan K, CLK, dan J, dan keluaran Q dengan Q0. Untuk rangkaian dari JK flip-flop adalah seperti ini. Dan untuk tabel kebenarannya, untuk pada JK flip-flop ini kita akan lebih fokus membahas saat J sama dengan 1 dan K sama dengan 1 yang mengalami masalah pada SR flip-flop. Untuk yang sebelumnya ini masih sama ya hasilnya. Lanjut, kita langsung aja 1 1 1. Untuk Q-nya di sini saya kemungkinan pertama 0 1. Berarti ini 0, ini 1. 0 1 1 di N kan berarti itu adalah 0. 1 1 1 di N kan 1. Untuk cerminan dari Q0 itu adalah 1 dan
cerminan dari Q 0. 0 dengan 1 dinorkan itu adalah 0, dan 1 dengan 0 dinorkan adalah 0. Nah, ini looping ke nilai 0, ini looping ke sini, ini tetap berarti, dan ini cerminannya juga tetap. Untuk yang ini looping ke sini, ini jadi berubah jadi 0. 1 dengan 0 itu adalah 0. Nah, untuk cerminan dari keynote ini berubah menjadi 0. 0 dengan 0 itu adalah 1. Cerminan dari Q itu menjadi 1. 1 dengan 0 adalah 0. Nah, ini enggak sama ya. Kita coba kemungkinan kedua. Di sini aja ya. Kemungkinan kedua Q-nya 1 dan keynote-nya 0. Berarti ke sini ini diganti 1 dengan 1 dengan 1 di n kan sama dengan 0, sama dengan 1. Maaf. 1 0 di n kan menjadi 0 tetap. Untuk cerminannya dari keynote itu 0, dari Q itu 1. 1 dengan 0 dinorkan akan sama dengan 0. 1 dengan 0 dinorkan akan sama dengan 0. Ini akan looping kembali. Ini menjadi 0. 0 1 1 di n kan menjadi, ini menjadi 0. 0 dengan 0 dinorkan akan sama dengan 1. Oke. Ini cerminannya 1. Untuk loopingnya yang bawah ini 0 0 1 1 0. 0 dengan 1 akan sama dengan 0. Jadi ini sama ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa saat CLK aktif high dengan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1 itu akan toggle. Jadi pada JK flip-flop saat J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, dia akan toggle terus menerus sesuai dengan transisi clock tersebut. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu sedikit mengenai clock atau pulsa. Jadi clock pada rangkaian flip-flop itu dibutuhkan untuk pemicu perubahan keadaan flip-flop. Jadi sinyal clock ini menentukan kapan flip-flop boleh membaca input dan memperbaharui pada outputnya. Clock terbagi transisinya menjadi dua, yaitu positif atau transisi naik, yaitu transisi low ke high, dan transisi turun, yaitu transisi high ke low. Di sini saya mengambil contoh transisi naik CLK atau CLK sama dengan 1 pada rangkaian JK flip-flop. Di sini saya sudah mempunyai input dari J, K, dan CLK-nya dengan transisi naik. Untuk outputnya berarti ini pertama-tama dia 0, dan di sini saat clock pertama dia akan melihat inputnya. Ini adalah 0 0 0 1 0 0. Maka output dari JK 00 itu akan mempertahankan keadaan sebelumnya. Berarti dia akan terus 0
Saat di sini ini satu, ini satu. Saat satu dia akan toggle, berarti akan naik ke atas. Untuk clock ketiga ini 0, ini 0, 0 dia akan mempertahankan keadaan sebelumnya. Jadi di sini 1 1. Saat 1 dia akan toggle. Lalu di sini 0, ini 1. Saat 01 dia akan key-nya akan 0. Lalu ini 1 0. Saat 10 key-nya akan menjadi 1. Lalu 0 01 01 itu key-nya akan 0. Jadi output key-nya seperti ini. Untuk keynote itu kebalikan dari output key, jadi bisa langsung aja 1 0 1 0 1. Jadi seperti inilah contoh transisi naik pada rangkaian JK flip-flop. Bahasan materi berikutnya adalah decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Untuk yang pertama, decoder. Decoder adalah rangkaian logika kombinasi yang mengubah input n bit menjadi 2 pangkat n output yang sesuai. Dan hanya satu output yang akan aktif berdasarkan kombinasi inputnya. Untuk blok diagramnya di sini saya menggunakan 2 to 4 decoder. Artinya dia memiliki 2 input yaitu I0 dan I1 dan memiliki 4 output Y0, Y1, Y2, Y3. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi saat I0 0 dan I1 0 dia akan seperti memilih bukan memilih, dia akan mengaktifkan output pertama. Jadi Y0 yang akan aktif dan yang lainnya akan 0. Untuk 01 berarti dia akan bergeser ke depan, yaitu Y1 yang akan aktif. Untuk 10 berarti akan bergeser lagi, Y2 yang akan aktif. Untuk 11 akan bergeser lagi, itu Y3 yang akan aktif. Untuk persamaan outputnya akan seperti ini. Y0 berarti I0 not kali I0 not di N kan dengan I1 not. Lalu I1 I0 not di N kan dengan I1. Y2 I0 di N kan dengan I1 not dan Y3 I0 di N kan dengan I1. Untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Yang pertama ini adalah output Y0, lalu ini adalah output Y1
Ini output Y2. Dan ini output Y3. Jadi seperti ini rangkaian logikanya. Selanjutnya encoder, yaitu kebalikannya dari decoder, yang mengambil 2 n input dan menghasilkan output n bit sesuai dengan input yang aktif dan menyandingkan banyak input ke format biner. Untuk blok diagramnya saya menggunakan 4-to-2 encoder. Artinya memiliki 4 input yaitu I0, I1, I2, I3 dan memiliki 2 output yaitu Y0 dan Y1. Untuk tabel kebenarannya, yang pertama itu 1000. Berarti di sini input yang aktif hanya I0. Artinya outputnya akan sama dengan biner dari 00. Selanjutnya bergeser 0100. Berarti output binernya 01. 0010 output binernya 10. 0001 output binernya 11. Untuk persamaan outputnya akan seperti ini. Kita hanya melihat output 1 saja, output yang sama dengan 1 maksud saya. Untuk Y0 berarti I00 kalikan dengan I10 kalikan I2 dikalikan I3 lalu diorkan dengan I0 kali di-n-kan dengan I2 I1 not di-n-kan dengan I2 not di-n-kan dengan I3. Udah ya. Sekarang Y1 I0 not di-n-kan dengan I1 di-n-kan dengan I2 not di-n-kan dengan I3 not or I0 not di-n-kan dengan I1 not n-kan dengan I2 not dan di-n-kan dengan I3. Untuk angkanya
Ini untuk output Y0 seperti ini. Lalu untuk output Y1 kita bisa sambung dari sini. Sambung lagi. Ini untuk output Y1. Jadi seperti ini rangkaiannya. Lanjut, multiplexer atau MUX adalah rangkaian logika yang memilih satu dari banyak input untuk diteruskan ke output berdasarkan sinyal pemilih atau selektor. Multiplexer juga sebagai pengalihan data. Untuk blok diagram di sini saya menggunakan 4+1. Artinya memiliki 4 input, yaitu I0, I1, I2, I3, dan output 1 yaitu Y. Dengan dilengkapi input selektor S0 dan selektor S1. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi ini adalah selektor. Saat 00 berarti selektor di sini akan memilih input ke 0 untuk diteruskan ke output. Jadi bisa diandaikan seperti saklar. Untuk selanjutnya 01 berarti dia selektor akan memilih I1 untuk diteruskan ke output. Untuk 10 berarti selektor akan memilih I2 untuk diteruskan ke output. Untuk 11 berarti selektor akan memilih input I3 untuk diteruskan ke output. Lanjut, demultiplexer atau demux, yaitu kebalikannya dari multiplexer yang menerima satu input data dan meneruskannya ke salah satu dari banyak output berdasarkan sinyal selektor. Juga penyaluran data ke beberapa perangkat. Blok diagramnya saya menggunakan 1-4, artinya memiliki satu input dan memiliki 4 output, yaitu Y0, Y1, Y2, Y3, dan dilengkapi oleh selektor S0 dan selektor S1. Ini untuk tabel kebenarannya. Saat S0 sama 0, S1 sama dengan 0, maka si selektor ini akan menerima satu input data dan meneruskannya ke output. Untuk 00 berarti diteruskannya ke output Y0 yang pertama. Berarti sama dengan Y0 sama dengan I. Untuk selanjutnya berarti 01 untuk Y1 sama dengan I, 10 Y2 sama dengan I, 11 untuk Y3 sama dengan I. Bahasan materi selanjutnya adalah counter. Counter dalam flip-flop
digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau sinyal clock yang masuk. Jenis counter terbagi dua, yaitu counter asinkron dan counter sinkron. Untuk counter asinkron, artinya flip-flop tidak dipicu oleh sinyal clock yang sama, sehingga perubahan tidak terjadi secara bersamaan. Jadi, clock untuk setiap flip-flop berasal dari output flip-flop sebelumnya. Untuk counter sinkron, artinya semua flip-flop dipicu oleh sinyal clock yang sama, sehingga perubahan terjadi secara bersamaan. Counter terbagi menjadi tiga, yaitu counter up counter, down counter, dan ring counter. Untuk up counter itu untuk menghitung naik dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Jadi setiap pulsa masuk, nilai counter akan bertambah 1. Untuk down counter menghitung turun dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Jadi setiap pulsa masuk, nilai counter akan berkurang 1. Selanjutnya ring counter. Ring counter itu shift register yang dilengkapi dengan jaringan umpan balik yang menyebabkan pergeseran data secara berurutan setiap pulsa clock. Jadi data akan berotasi secara terus-menerus. Saya akan membahas satu persatu. Untuk up counter terlebih dahulu, pada rangkaian JK flip-flop dengan counter asinkron, artinya tidak dipicu oleh clock yang sama. Untuk input JK-nya sama dengan 1, supaya outputnya akan toggle. Dan CLK-nya di sini menggunakan transisi naik. Langsung aja, ini dikarenakan keynote, berarti kita mulanya dari 1. Di sini akan berubah jadi 0, turun. Sini akan naik. Di clock kedua akan turun. Clock 3 naik. Clock 4 turun. Clock 5 naik. Clock 6 turun. 7 naik, dan seterusnya. Berarti kita untuk output dari key 0, key note 0 atau A, kita mendapatkan sinyalnya seperti ini, dan ini diteruskan ke input clock berikutnya. Jadi untuk input clock berikutnya di sini akan dinotekan, berarti dia akan menjadi transisi turun. Di sini biasa kita mulakan dari 1. Di sini akan turun. Untuk pertemuan clock selanjutnya di sini akan naik, turun, naik, dan seterusnya. Ini untuk output keynote 1 atau B. Selanjutnya diteruskan ke clock berikutnya, seperti biasa dinotekan. Jadi akan menjadi transisi turun juga. Mulai dari 1, di sini akan turun sampai clock berikutnya ini naik. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita buktikan, berarti ini turun 0, 0, 0 sama dengan 0, 0, 0. Untuk binarnya 0, 0, 0. Lalu ini 1 naik, ini di bawah 0.
ini turun, naik, turun. Nah, ini dihitungnya dari bawah ke atas. Di 001, ini 010, lalu berikutnya 1 1 1 0 di 011. Ini ke bawah turun 0 0, ini naik 1 1 0 0. Lalu yang kelima ini naik 1 0 1 1 0 1. Yang keenam ini turun 0, ini naik 1, ini high 1 1 1 0. Lalu ini naik 1, ini high 1 1 1. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Inilah counter up dari 0 1 akan berhitung sampai 7. Yang kedua, down counter pada rangkaian JK flip flop dengan counter asinkron. Kurang lebih rangkaiannya seperti tadi, namun ini pengambilan clock berikutnya itu pada output key. Langsung aja untuk key 0 kita mulakan dari 0, pada clock ke 0 dia akan naik, clock ke 1 dia akan turun, terusnya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lalu ini adalah sinyal untuk output key dan akan dipakai untuk sinyal clock selanjutnya. Berarti ini oke. Kita lihat dari output key 6. Ini akan naik. Di sini turun, ini naik, turun. Ini untuk output Q1 dan akan digunakan untuk clock Q2. Di sini, di sini. Di sini dia naik sampai clock berikutnya turun. Sekarang kita hitung, ini adalah naik, berarti 1 1 1 1 1 1 1. Lalu ini turun 0 1 1. Ini naik 1, turun 0 1. Ini turun low, ini high. Ini naik, naik, turun. Lalu ini turun, ini high, ini low, low. Ini naik, turun, turun. Ini low. Lalu ini turun, ini low, ini low. Jadi
Ini dibaca biasa dari bawah ke atas. 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000. Berarti ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inilah down counter penghitung turun. Yang terakhir adalah ring counter pada rangkaian JK flip-flop dengan counter asinkron. Untuk rangkaian masih sama. Ini seperti rangkaian up counter, yaitu mengambil clock dari output keynote. Namun di sini ada tambahan CLR untuk mengclear nilai maksimum agar kembali lagi ke nilai awal. Juga di sini ini menggunakan gerbang NAND untuk mengclearnya. Kita masuk ke output keynote 0. Untuk keynote seperti biasa dimulainya dari atas 1, lalu ini ke bawah, ini kembali lagi ke atas, ini hasil output keynote 0 yang selanjutnya akan digunakan untuk clock kedua, untuk clock keynote 1. Ini dinotkan jadi transisi bawah, transisi turun. Seperti biasa dimulai dari 1, lalu turun 0, ini naik 1, 0, 1. Dan ini hasil output keynote 1 yang akan digunakan untuk sinyal clock output ke keynote 2. Berarti ini jadi transisi bawah ya. Satu, 0 di sini, 1. Nah, dan ini untuk CLR seperti ini ya. Pada saat clock ke-7 dia akan kembali mengclear ke nilai awal. Disimpulkan ini turun berarti 0, 0, 0. Ini naik 1, 0, 0. Turun 0, naik 1. Ini low, ini naik 1, high, low, turun, turun, naik, naik, low, high. Ini turun, naik, high. Ini yang di clear. Berarti ini langsung menjadi 0000. Biasa ya, dibaca dari bawah ke atas. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, ini langsung balik lagi ke awal. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Nah, yang ketujuh ini langsung balik lagi ke nah. Jadi seperti itu untuk rangkaian ring counter. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun penyampaian materi, karena kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.